Terima kasih. Ya, terima kasih. Susah sekali ngumpulin Anda semua kan. Saya sangat terkesan kemarin saya kebetulan menghadiri 9 tahun Wahid Institute. Saya merasa seolah Gus Dur masih ada di tengah kita. Ya, betul-betul itu Anda betul-betul sudah meneruskan sedemikian rupa sampai secara lahir batin itu Gus Dur tetap ada di tengah kita. Ya, dan waktu itu saya juga baru sadar bahwa seharusnya penerima anugerah penghargaan perdamaian yang dikaitkan dengan kerukunan beragama itu seharusnya adalah Wahid Institute. Ya, karena saya mendengar sendiri bagaimana melalui juru bicara Empat Putri ini kan Mbak Yani ya, kemarin itu bagaimana perjuangan Anda ya semua ada berempat ini meneruskan ajaran Gus Dur, wejangan Gus Dur, filsafat Gus Dur tentang makna pluralisme bukan sebagai slogan politik tapi benar-benar sebagai sikap dan perilaku ya, kenegaraan yang luar biasa sekali. Dan bagaimana ada semua ini berjuang untuk justru melindungi minoritas. Minoritas kan jumlahnya kan jauh lebih kecil dari mayoritas. So, biasanya sekarang kan yang dibela kan mayoritas supaya dapat suara kan. Tapi Anda berempat ya tidak peduli itu. Anda justru membela komunitas itu yang ya boleh kata kalau meminjam istilah Mbak Mega itu disolimi. Tapi Anda berempat membelanya. Nah, kalau boleh kami mengetahui sekali lagi, tidak boleh ya? Tidak boleh mengetahui. Sudah dijawab. Ya, tetap aja saya nekat ya menanyakan ya Mbak Lisa, Anda sebagai yang paling dilahirkan paling duluan ya, maksudnya itu coba Anda kisahkan sedikit tentang eksistensi Wahid Institute ini. Saya ini lahir yang paling dulu Pak, tapi karena bapak ibunya egaliter sekali, itu sebetulnya nggak pengaruh. Tetap aja haknya sama. Tapi kalau bagian kewajiban saya juga mesti bilang, mereka juga kewajibannya sama saya. Kalau Wahid Institute itu sebetulnya Yeni bidannya. Yeni yang mendirikan dari pertama tahun 2004 dan sekarang Anita yang bantu untuk operasional gitu. Jadi mereka berdua kayaknya lebih jelas. Saya sama Ina cheerleader. Pemandu sorak kita. Nah, kalau gitu, nah sekarang saya melompati keunggulan Anda di masa kelahiran. Betul. Untuk mengetahui dari tangan pertama yang mendirikan itu. Itu Anda dirikan 9 tahun yang lalu. Tahun 2004 Pak, saya pulang dari Amerika, setelah menyelesaikan master saya pulang dan waktu itu sudah mulai terjadi gejala-gejala anti kebinekaan sudah mulai timbul. Kalau boleh kami, master Anda di bidang apa di Amerika? Di public administration. Iya. Di Harvard Kennedy School. Ya ampun, nggak tanggung-tanggung ya. Jauh-jauh ya sekalian lah. Nah, kemudian Anda kembali, Gus Dur waktu itu masih ada tapi mulai sakit. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahaya sekali negara ini kalau misalnya Gus Dur sudah tidak ada, siapa yang akan meneruskan perjuangan beliau? Nah, kami ini sadar diri, Pak. Kita ini bukan Gus Dur, tidak punya kemampuan Gus Dur, tidak punya kekuatan, bahkan keberaniannya saja nggak punya. Jauh sekali. Kalau itu nggak siapa yang punya, nggak ada yang punya, itu cuma Gus Dur. Kecuali dia mungkin. Ya. Tapi kalau dia nggak berani, dia nekat, lain lagi. Nah, jadi kemudian kami berpikir harus ada orang-orang yang memang kita kader untuk meneruskan perjuangan beliau. Harus ada institusionalisasi gagasan-gagasan beliau. Untuk kita sebar secara sistematis, untuk kita jadikan pertahanan dari bangsa ini sebetulnya. Pemikiran itu harus kita sebarkan. Kalau tidak ada Gus Dur, satu orang Gus Dur lagi, kita bisa menciptakan mini-mini Gus Dur, minimal gitulah.
mengembangkan secara kultural dan mengayomi begitu banyak anggota masyarakat yang sudah terpengaruh oleh virus pemikiran Gus Dur, lalu kemudian oleh Mbak Alisa diorganisir dalam jaringan Gus Durian. Jadi itu resmi ada anunya ya, istilah lembaga Jaringan Gus Durian Jaringannya itu. ada, ya. Ada Pak, itu resmi ada. Namanya? Sebetulnya jaringan Gus Durian, sederhana saja. jaringan murid-murid Gus Dur seperti itu. Jadi kalau Wahid Institute jadi tugasnya menginstitusionalisasi pemikiran-pemikiran Gus Dur itu, gagasan Gus Dur. Sementara kalau jaringan Gus Durian ini fokusnya mengurusi murid Gus Dur yang ada di berbagai tempat ini, bahkan sampai di luar negeri kan gitu. Jadi gimana caranya murid-murid Gus Dur ini tetap tersambung, sama-sama bareng-bareng ikut menjaga warisan Gus Dur itu. Iya. Mbak Anita, itu Anda jadi yang mengumpulkan laskar Gus Dur ini. Sebenarnya sih kalau yang ngumpulin laskar Gus Dur itu ya itu Mbak Alisa yang belusuan kemana-mana itu gitu. Belusuan Anda waktu itu? Saya bagian dari desa ke desa. Desa ke desa tapi gitu, bukan di wilayah gang-gang urban gitu enggak gitu. Bukan slum area tapi dari desa ke desa. Kalau saya sendiri sih lebih banyak memang mengurusi keseharian Wahid Institute aja. Dapurnya. Dapurnya. Penjaga mesin. Ya, kalau nggak saya tanyain kan nggak adil, saya Anda tanyain, peran Anda di sini apa? Kalau sebenarnya gini, kalau di keluarga itu kan semuanya ada passionnya masing-masing, ada bidangnya masing-masing, ada udah berbagi peran sendiri gitu Pak. Nah, Bapak itu kan Gus Dur itu dikenal sebagai orang yang sangat utuh dalam berbagai bentuk. Ada yang dari politik, bagiannya juga ada agama, kemasyarakatan, sosial dan segala macam gitu. Nah ini mbak-mbak ini semuanya bagi-bagi, bahkan termasuk ibu juga gitu. Ibu terlibat. Maka saya juga heran kenapa nggak diundang di sini. Nah itu Tuh, dia. protes. Ya sudah Anda jangan memanfaatkan kesempatan untuk kritik saya selalu itu yang cari peluang. Oke, saya terima. Itu memang salah. Oke, terus. Nah, kalau saya jadi sebenarnya sama, tapi saya lebih banyak di bagian anak-anak mudanya. Nah, Gus Dur waktu itu masih ada di tengah kita. Iya. Ada permisi nggak kepada beliau mau mendirikan ini? Iya, beliau salah satu founders juga. Salah satu founders. Kebetulan Tapi founders. gagasannya kan dari Anda kan sebetulnya. Iya, saya motor penggeraknya lah. Ya, oke. Jadi Gus Dur menjadi inspirasi kita. Dan kemudian beliau juga sangat mendukung gerakan kita, mendukung semua kegiatan Wahid Institute. Setiap kali saya butuh beliau, Pak, Pak kita ada acara ini, Bapak kasih sambutan atau apa, ya selalu hadir. Wah, ya, kalau Rapat itu. board juga selalu ada, kita memberikan laporan. Jadi kita juga ingin mengelola lembaganya secara profesional, menunjukkan kepada Bapak bahwa kita ini bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Ojek. Rezekinya kan ditolak. Yah, bocor lagi. Untung cuma satu. Susah senang, hidup harus dinikmati. Sarimi dulu, Mas. Wah, banyak isinya. Dengan Sarimi, semua lebih nikmat. Mas, tolong anterin anak saya ya. Nikmatnya hidup, nikmatnya Sarimi. Ada roti tawarnya. Ada, Bu. Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, abis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Keluarga ceria, Indomil. Bubur! Sayur! Roti! Roti. Lewat mulu. Sayur, beli sayur. Kok tahu? Lah itu. Selalu ada ide segar dari Susu kental manis, Indomil. Vilma Margarin. Vilma Margarinku, aku datang. Yeay!
Rasakan lembutnya Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Vilma Margarin.